Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Baik, sebelum kita memasuki materi kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Ridwan dengan NIM 70201-20009. Yang kedua ada Tita Nurul Latifah Tahar dengan NIM 70201-20010. Kemudian saya sendiri Zulfa Husain dengan NIM 70201-232. Baik, untuk materi yang pertama ada pembiayaan pelayanan kesehatan. Yang mana pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses dan pelayanan yang berkualitas. Adapun unsur pembiayaan pelayanan, yang pertama ada dana. Dana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada sumber daya, yang mana sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari sumber daya manusia pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Adapun yang terakhir yaitu pengelolaan dana kesehatan, yaitu prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah secara lintas sektor, swasta maupun masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan perbelanjaan dana kesehatan. Adapun tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaat secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk materi selanjutnya ada konsep biaya, yang mana biaya adalah nilai sejumlah input faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau output. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan atau pengeluaran untuk memperoleh suatu harapan, target, atau output tertentu. Adapun pembagian biaya berdasarkan hubungan dengan volume produksi, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau jasa dan waktu pengeluarannya, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya tergantung dari jumlah produksi atau jasa. Biaya tidak tetap biasanya berupa biaya operasional yang habis dikeluarkan selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada semi variable cost adalah biaya yang memiliki sifat antara fixed cost dan variable cost. Di sini ada 2 sistem pembayaran yang ada di rumah sakit. Yang pertama pembayaran dengan cara retrospektif dan yang kedua ada pembayaran dengan cara perspektif. Pembayaran dengan cara retrospektif sendiri itu di mana besaran biaya dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien atau pihak pembayar ditetapkan setelah pelayanan diberikan. Maksudnya di sini setelah pasien ini mendapatkan pelayanan yang ada di rumah sakit, baru dia bisa membayar secara langsung di rumah sakit. Sedangkan pembayaran secara perspektif sendiri itu besaran biayanya sudah ditetapkan dari awal sebelum pelayanan. Jadi maksudnya sebelum diberikan pelayanan rumah sakit kepada pasien maka orang tua ataupun keluarga harus bisa mempersiapkan biaya sebelum diberikannya pelayanan seperti itu. Adapun untuk 2 metode ini, metode pembayaran retrospektif ini di mana pembayaran yang dilakukan atau layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung oleh si pasien ataupun si keluarga.
untuk si pasien. Adapun untuk pembayaran perspektif sendiri, itu metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang berdasarkan besarannya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contohnya pembayaran prospektif atau global budget. Adapun untuk unsur tarif di rumah sakit yang ditanggung oleh pemerintah sendiri, di sini ada tarif yang dibebankan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada tarif mandiri atau tarif umum. Yang kedua itu ada asuransi pegawai, dan yang ketiga ada asuransi swasta, dan yang keempat ada JKN KIS. Adapun untuk tarif mandiri sendiri itu biaya rumah sakit yang digunakan dengan mandiri biasanya dikeluarkan oleh masyarakat dengan dana pribadi tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Seperti kita ambil contoh Mandiri Inhearts atau mengcover berbagai perawatan sesuai polis yang dimiliki. Misalnya saja ada cover rawat inap, cover rawat jalan, cover rawat obat, dan manfaat tambahan seperti persalinan atau kacamata, alat bantu gerak, perawatan gigi, dan tindakan operasi khusus dan ambulans yang disediakan. Adapun asuransi tenaga kerja adalah di mana ada perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja atau karyawan. Bahkan hingga saat ini asuransi tenaga kerja atau karyawan ini hanya diberikan kepada para pekerja formal, melainkan juga diperuntukkan bagi para pekerja non formal seperti para pekerja paruh waktu. Adapun untuk terkait asuransi swasta sendiri, itu jenis asuransi yang dikelola suatu perusahaan atau badan swasta. Premi dibayar seluruhnya oleh nasabah dengan besaran sesuai manfaat yang telah diambil oleh sang nasabah. Perbedaannya sendiri dengan asuransi dengan BPJS itu adalah pihak pengelolanya. BPJS dikelola oleh pemerintah, sedangkan asuransi di bawah naungan atau payung perusahaan swasta. Adapun untuk pembayaran dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang telah dibuat, KIS ini adalah tanda kepesertaan JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta program JKN, termasuk penerima bantuan iuran PBI. KIS sendiri diterbitkan oleh BPJS Kesehatan yang seluruh peserta program JKN termasuk penerima bantuan iuran PBI, yakni peserta golongan fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sementara BPJS sendiri itu badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Pak Presiden dan yang bertugas atas penyelenggaraan program pada JKN. Mungkin itu saja penjelasan tentang terkait tarif ataupun terkait pembiayaan kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat analisis biaya. Jadi terdapat 4 manfaat utama dalam analisis biaya. Yang pertama adalah pricing. Informasi biaya satuan sangat penting dalam menentukan kebijaksanaan tarif di rumah sakit. Dengan adanya biaya satuan atau unit cost, maka dapat membantu pihak rumah sakit mengetahui apakah rumah sakit tersebut mengalami surplus, defisit, atau break even. Selain itu, dengan diketahuinya informasi biaya satuan, maka dapat membantu pihak rumah sakit dalam mengetahui berapa besar jumlah subsidi yang akan dikeluarkan untuk suatu pelayanan tertentu. Adapun manfaat yang kedua yaitu sebagai budgeting atau planning. Informasi biaya total atau unit cost dari satuan unit produksi dan juga unit cost dari tiap-tiap output rumah sakit sangat berperan penting dalam alokasi dan penyusunan rencana anggaran. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah budgeting control. Jadi, hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitori dan juga mengendalikan alokasi penganggaran di suatu rumah sakit. Manfaat yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi dan pertanggungjawaban. Jadi, hasil informasi biaya satuan sangat berperan penting dan dapat membantu pihak rumah sakit untuk menilai performance
kinerja dari suatu rumah sakit. Selain itu, dengan adanya analisis biaya juga dapat berperan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengaplikasian unit cost pada rumah sakit dan tarif Indonesian Case-Based Groups. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada pengaplikasian unit cost pada rumah sakit dan tarif INA CBGS. Adapun yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, dalam sistem pembayaran rumah sakit, Indonesia telah menetapkan sistem Kesemix pada tahun 2006, yaitu INA DRG, yang dimana pengimplementasiannya dilakukan sejak pada tanggal 1 September 2008 pada 15 rumah sakit vertikal. Nah, selanjutnya pada bulan September tahun 2010 dilakukan perubahan nomenklatur pada sistem INA DRG menjadi sistem INA CBGS, yang dimana tarif pembayarannya disesuaikan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 59 tahun 2014. Jadi penetapan tarif INA CBGS ini memerlukan proses yang sangat panjang, mulai dari perhitungan data UC yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan, yang dilanjutkan dengan analisis data dasar dan data costing yang diperoleh dari sejumlah rumah sakit terpilih. Nah, pengembangan pembayaran ataupun pembiayaan rumah sakit terstandar ini tentunya memberikan efek baik bagi pasien, petugas pelayanan maupun petugas kesehatan. Nah, terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukannya reformasi pembiayaan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014. Terjadi peningkatan utilasi fasilitas kesehatan yang luar biasa. Beban akibat jumlah pasien yang meningkat di beberapa rumah sakit menjadi keluhan petugas kesehatan. Beberapa manajemen rumah sakit dan provider mengeluhkan tarif INA CBGS yang dianggap tidak memenuhi kecukupan biaya real pelayanan atau actual cost. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam unit cost rumah sakit dan tarif INA sendiri, dari hasil data yang penelitian yang diambil, diberikan data biaya rumah sakit yang bervariasi, di mana terpilah menjadi biaya di seluruh rumah sakit tentang biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Dihitung menurut peruntutan biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan. Unit cost sendiri atau USI dihitung dengan metode step down atau mempertimbangkan biaya investasi. Sedangkan dengan full cost tanpa investasi, direct cost perhitungan yang dimana dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan di distribusi biaya overhead ke biaya intermediate, yang selanjutnya biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Selanjutnya, unit cost sendiri atau unit cost final merupakan biaya untuk produksi berupa pelayanan kesehatan, rawat inap, dan rawat jalan. Cara ini menyesuaikan dengan metode yang digunakan dalam menghitung unit cost yang ada di rumah sakit sebagai dasar perhitungan tarif INA sendiri. Proses pembentukan tarif yang masih melalui tahap yang panjang sesuai dengan ketetapan perundang-undangan, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi dari unit cost sampai menjadi tarif. Tarif ulur besaran tarif rumah sakit yang dipengaruhi sendiri oleh kebijakan pemerintah terkait ketersediaan dan alokasi anggaran pemerintah. Perolehan data yang dibutuhkan untuk menghitung unit cost sendiri dengan rumus yang digunakan yang sudah distandarkan. Tidak semua dapat diperoleh lengkap dan detail di seluruh rumah sakit dengan menggunakan sampel. Karena mengantisipasi keadaan tersebut dilakukan penggantian metode pembagi, misalnya dengan proporsi berdasar jumlah penggunaan sumber listrik yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terdapat unit cost, rawat inap rumah sakit, dan tarif INA CBGS. Unit cost sebagai dasar dari perhitungan tarif INA CBGS seperti yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan tidak semata-mata diambil begitu saja, namun melalui proses yang cukup rumit.
Beberapa penelitian mengemukakan bahwa sangat penting penentuan tarif didasarkan pada unit cost karena menjadi penentu pokok dari hari rawat inap ataupun rawat jalan. Produk yang dihasilkan rumah sakit sangat banyak jenisnya, yang mengakibatkan banyak pula jenis biaya dan aktivitas yang terjadi di rumah sakit. Pembebanan biaya tersebut digunakan untuk menghitung UC pelayanan. Berikut ada UC rawat inap kelas A, B, dan C disandingkan dengan tarif INA CBGS. Yang pertama, terdapat rawat inap rumah sakit kelas A, yang mana dalam hal ini pembiayaan rumah sakit kelas A baik berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kedua kelas 2, kemudian kelas 3, baik pada kuartil 1, 2, dan 3. Kemudian ada rawat inap rumah sakit kelas B, yang mana berdasarkan perhitungan melalui direct cost dan full cost pada umumnya semakin besar biaya menurut kelas 1, diurutkan kelas 2, kemudian kelas 3 baik pada kuartil 1, 2, maupun 3. Kemudian yang ketiga ada rawat inap rumah sakit kelas C. Dalam hal ini menunjukkan bahwa secara umum biaya full cost rawat inap rumah sakit kelas C di ruang rawat inap kelas 1, 2, maupun 3 masih lebih rendah dari perhitungan tarif INA CBGS secara keseluruhan. Hal ini terjadi pada semua kelompok kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil 3. Adapun unit cost rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C dan tarif INA CBGS yang menyampaikan bahwa hasil penghitungan UC rawat jalan rumah sakit kelas A, B, dan C semua sama tanpa mengenal kelas, oleh karena itu disampaikan dalam satu tabel. UC rawat jalan RS kelas A, B, dan C dipilah untuk direct cost dan full cost per kuartil 1, 2, dan 3 untuk kelas perawatan 1, 2, dan 3. Berdasarkan unit cost rawat jalan dan tarif INA CBGS, disebutkan terbukti bahwa berdasarkan perhitungan sesuai tarif INA CBGS rawat jalan pada rumah sakit kelas A, B, dan C, pemerintah ternyata pada umumnya lebih besar dibandingkan perhitungan direct cost maupun full cost baik pada kuartil 1, 2, maupun 3. Bila dilihat dari tarif INA CBGS berdasarkan biaya konsultasi atau pemeriksaan lain-lain dan kontak pelayanan kesehatan lain-lain, maka UC tampak lebih besar dibandingkan pada tarif. Tarif yang melonjak tinggi pada kuartil 3 ada kemungkinan karena pemanfaatan yang rendah. Nah, penentuan tarif pelayanan rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan didasarkan dari kunci diagnostik dalam INA CBGS. Diagnosa yang tepat dan akurat oleh provider yang melayani adalah kunci ketepatan dari penegakan diagnosa. Diagnosa yang tertulis harus ditulis secara terperinci sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS. Diagnosa yang tertulis pada dokumen rekam medis pasien tidak semua masuk ke dalam GROPER. Hal ini dikarenakan tidak semua diagnosa lain yang timbul akan dimasukkan ke diagnosa sekunder, melainkan sebelum dimasukkan maka sistem GROPER akan menyeleksi, akan membaca jenis diagnosa yang dikumpulkan. Berdasarkan data riset pembiayaan kesehatan atau RPK pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dikatakan bahwa ternyata pelaksanaan INA CBGS ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dilakukan analisis lanjut untuk menghasilkan informasi guna membuktikan pernyataan tersebut. Unit cost pada RPK 2016 dihitung dengan metode yang sama, yaitu dengan dilakukan National Casemic Center atau NCC, yang dimana hasil hitungan tersebut nanti akan disandingkan dengan tarif INA CBGS. Kesalahan dalam pemberian kode diagnosa, baik diagnosa primer ataupun diagnosa sekunder ini tentunya akan mempengaruhi hasil nilai klaim dari INA CBGS. Nah, maka dari itu penyedia layanan harus semakin efektif dan efisien agar mampu beroperasi dengan pembiayaan dan pembayaran yang diatur dengan ketetapan sistem INA CBGS. Perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memberikan pembayaran yang adil
kepada rumah sakit sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan. Maka dari itu diharapkan rumah sakit dapat melakukan kegiatan evaluasi secara rutin sesuai dengan tuntutan JKN guna meningkatkan pelayanan rumah sakit baik dalam hal pelayanan sumber daya manusia kesehatan maupun juga manajemen sesuai dengan indikator akreditasi. Di samping itu, pihak manajemen rumah sakit juga diharuskan untuk menyusun strategic planning and financial management untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan cost reduction strategis serta meningkatkan produktivitas melalui revenue cycle serta memanfaatkan investasi sistem IT. Nah, dengan pengelolaan biaya yang baik, maka diharapkan dana yang diperoleh rumah sakit dari INA CBGS dapat mencukupi semua kebutuhan dalam melakukan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost sangatlah penting untuk kebijakan penetapan tarif INA CBGS. Perhitungan unit cost penelitian sebagian besar lebih rendah dari tarif INA CBGS pada tahun 2016, sehingga tarif INA CBG pada tahun 2016 sudah merefleksikan akan biaya aktual pelayanan atau dapat dikatakan sudah cukup adil untuk diterapkan. Adapun saran dari penelitian tersebut agar sekiranya diterapkan clinical pathway pemberian pelayanan rawat inap pasien serta melakukan audit medik penetapan diagnosa utama oleh dokter-dokter yang berpengalaman.